begitu mulia ya jika kita paham maknanya, yaitu rahmat bagi semesta alam. Nah, ketika kita melihat begitu simpel dan sederhananya ya bahwa Islam itu datang sebenarnya untuk membawa kasih sayang, membawa kedamaian, dan itu diperuntukkan bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tetapi itu diperuntukkan untuk seluruh alam semesta. Bahkan bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh yang dimaksud dengan al-alam itu atau al-alam itu kan sebenarnya adalah satu di dalam bahasa Arab. Alam itu artinya alam semesta gitu. Artinya berarti dia adalah termasuk manusia, pohon, binatang, dan seluruh yang ada di muka bumi ini gitu ya. Seluruh alam, bahkan bukan cuma bumi saja. Tapi Allah menggunakan al-alamin ya, jamak dari alam ya. Artinya bahwa yang kita pahami di dunia ini ada alam dan ada juga alam-alam lainnya. Dan Rasulullah SAW diutus itu untuk rahmat bagi seluruh alam-alam yang ada begitu. Masya Allah ya. Jadi ketika risalahnya dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita semua umat Islam yang beriman kepadanya dan juga kepada yang tidak beriman tentunya, maka risalah itu sebenarnya dimaksudkan untuk membawa rahmat. Nah, karena itu ketika kita mendapatkan satu kondisi di mana kita sekarang sebagai umat Islam, maka tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa rahmat itu dirasakan oleh semesta alam. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kalau ada sekarang tudingan-tudingan miring, tudingan-tudingan negatif terhadap Islam, itu sama sekali jauh dari apa yang seharusnya atau apa yang sebenarnya ada di dalam Islam. Nomor satu itu ya. Next, inilah yang kemudian dibawa oleh penerus Nabi Muhammad SAW sejak Khulafaur Rasyidin hingga kekhalifahan berikutnya. Ya. Kita kemarin sudah mempelajari, nanti dulu, jangan dulu ke situ. Kita kemarin sudah mempelajari bagaimana Khulafaur Rasyidin di tengah suasana penataan di internal kaum muslimin tetap bersemangat untuk melakukan dakwah dan ekspansi atau perluasan negeri Islam itu tidak dimaksudkan untuk semata-mata kekuasaan, tetapi justru semata-mata untuk dakwah ilallah, semata-mata untuk menyebarluaskan rahmat bagi alam semesta yang di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 tadi kita bacakan. Nah, kemudian juga ada satu prinsip yang perlu kita pahami bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu hal ya. Di dalam hadis disampaikan bahwa ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Bahwa yang paling orang yang paling Allah cintai atau orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, jadi intinya ajaran Islam itu ya dari mulai kita diajarkan ibadah-ibadah mahdhah, diajarkan untuk berdekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hablum minallah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan diajarkan tuntunannya, itu semua dimaksudkan adalah agar kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, semangat inilah yang dimiliki oleh para salafus soleh, ya, apalagi mereka yang terdekat dengan Rasulullah SAW, yaitu generasi sahabat. Sehingga dari generasi sahabat, nilai-nilai Islam itu keseluruhannya diajarkan dengan frame ini, gitu ya, dengan frame rahmatan lil alamin, dengan frame anfa'uhum linnas. Nah, terus-menerus dari para sahabat hingga menyebar terus Islam ke masa tabi'in, kemudian menyebar luas lagi ke masa tabi'ut tabi'in, dan seterusnya kepada generasi salafus soleh. Inilah yang akan kemudian kita lihat bagaimanakah kemudian buahnya ya atau hasilnya dipetik di masa-masa keemasan Islam. Tetapi tentunya kita bisa pahami next ya, bisa kita lihat dalam slide berikutnya bagaimana memang masa keemasan Islam tentunya tidak terlepas dari pondasi-pondasi yang sudah dibangun sebelumnya oleh para salafus soleh atau para khulafaur rasyidin di awal-awal kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat ya. Kita lihat di sini ada masa Rasulullah di sejak 632 ya Masehi, itu masa Khulafaur Rasyidin sampai 661. Ini merupakan representasi kepemimpinan dengan manhaj nubuwah. Kenapa di pertemuan sebelumnya kita bahas ya bagaimana Rasulullah berpesan bahwa ikutilah gitu kira-kira untuk menunjukkan betapa kepemimpinan di masa Khulafaur Rasyidin itu substansinya adalah kepemimpinan dengan metode terbaik. Maka ambillah metode itu ketika kamu memimpin
di masa-masa berikutnya. Itu kira-kira pesan dari Rasulullah SAW. Dan inilah yang kemudian kita dapati terlepas ya dari segala konflik-konflik perpolitikan yang terjadi, kita lihat bahwa dengan nilai-nilai Islam yang diusung, dengan nilai-nilai Islam yang senantiasa dipegang teguh oleh para khalifah setelahnya, ya dari setelah Khulafaur Rasyidin kita dapati ada dinasti Umayyah atau kekhalifahan Bani Umayyah, ya itu sekitar 661 tahun sampai 750 Masehi. Itu kalau kita lihat bagaimana Islam terus dipegang teguh sebagai sebuah tuntunan, ya terlepas dari segala praktek-praktek politik yang memang itu tidak ada rinciannya di dalam ajaran Islam, dan itu diserahkan kepada kita bagaimana menjalankannya. Hanya memang ada kepemimpinan era-era dinasti ini adalah kepemimpinan seperti kerajaan begitu ya. Nah, tetapi mereka masih tetap berpegang teguh kepada Islam dan mengikuti manhaj para Khulafaur Rasyidin di dalam memimpin tentunya, walaupun ada beberapa catatan-catatan para khalifah yang sebagai manusia gitu ya, melakukan kesalahan-kesalahan begitu. Nah, selanjutnya kita dapati juga setelah itu adalah dinasti Bani Abbasiyah ya di Baghdad yang cukup lama berdiri. Nanti kita bahas ya di manakah periode keemasan itu ditentukan oleh para ahli sejarah ya. Selanjutnya setelah Bani Abbasiyah kita ketahui para ahli sejarah mencatat ya bahwa periode selanjutnya adalah dinasti Utsmaniyah, dan hingga Utsmaniyah runtuh di tahun 1924 kita kaum muslimin tidak lagi memiliki kepemimpinan dalam bentuk terpusat ya, tidak ada kekhalifahan yang memimpin umat Islam secara satu gitu, sehingga sampai saat ini kita berada di dalam masa-masa di mana kita kehilangan kepemimpinan begitu. Nah, di manakah kemudian masa-masa keemasan tersebut ya, di rentang waktu yang mana begitu ya. Ini mungkin sedikit next dulu kita lihat bagaimana peta penyebaran Islam di masa Bani Umayyah ya, setelah kita kemarin nyambung yang kemarin dulu ya, setelah kita kemarin membahas mengenai kekhalifahan Khulafaur Rasyidin itu sampai ini yang warnanya ya kita lihat di sini ada expansion under Muhammad ya, itu di yang agak coklat tua, kemudian diperluas lagi di zaman para Khulafaur Rasyidin itu yang lebih mudanya, dan di warna kuning inilah kemudian ekspansi terus dilakukan oleh kekhalifahan Bani Umayyah ya, meluas terus ke seluruh dunia. Itu semangatnya adalah semangat dakwah, semangat menyampaikan Islam, dan semangat membawa rahmat bagi alam semesta. Karena memang dengan diikutinya Islam sebagai tuntunan kehidupan, baik oleh orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, maka mereka akan mendapatkan rahmat itu. Mereka akan mendapatkan atau merasakan betapa tuntunan Islam dalam kehidupan itu bisa mengantarkan siapapun kepada kenyamanan, ketentraman dalam kehidupan ini. Begitu. Next. Nah, di sini selanjutnya di masa Bani Abbasiyah kita lihat lebih meluas lagi, sampai bahkan di sini di Indonesia juga sudah termasuk salah satu dari wilayah yang tersentuh ya oleh penyebar luasan di masa Bani Abbasiyah begitu. Di sini ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Sailendra yang mungkin nanti kita bisa perdalam lagi. Next, peta berikutnya adalah kita lihat juga di sini penyebarannya ya di abad ke-15 sampai di abad ke-16 terus menyebar ya, Islam itu terus menyebar bahkan sampai ke Nusantara. Jadi menyebar ke arah Eropa, terus menyebar ke arah Nusantara juga gitu. Jadi bukan cuma sekitar di Asia dan Afrika, tapi sudah merambah ke arah Eropa. Ya. Pada saat itu dengan kondisi umat di dunia ya dalam kehidupan yang sebelumnya dalam hidup dalam tatanan kejahiliahan ya, dengan peradaban-peradaban sebelumnya yang tentunya tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, next. Ya, kita lihat di sini kriteria keemasan ya. Jadi diklik-klik aja yang pertama, para ulama sejarah tentunya menyebutkan bahwa rentang masa keemasan itu ya dimulai dari masa Khalifah Harun ar-Rasyid ya, tahun 786 sampai 809 sampai adanya invasi Mongol ya, tahun 1258 ya. Ini
perkiraan kira-kira ya, perkiraan penentuannya untuk melihat ini di mana umat Islam mencapai puncaknya gitu. Tapi nanti akan kita lihat bahwa sekali lagi itu semua tentunya dibangun atas fondasi-fondasi yang sebelumnya dilakukan oleh para khalifah di masa-masa sebelum mereka. Yang kedua ya, bahwa kemajuan yang terjadi itu adalah atau kemajuan dan tingkat kecerdasan itu atau keemasan itu diukur dari adanya kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan. Jadi kan ada ya satu istilah di mana seorang manusia itu kalau kita kan punya miliaran apa tuh namanya di otak kita ya, yang kalau dia tersambung itu manusia itu akan mampu melakukan banyak hal gitu ya. Karena memang manusia itu memang Allah sendiri yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling baik yang pernah Allah ciptakan begitu. Makanya kemudian ketika potensi akal dan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia itu benar-benar tereksplor seoptimal mungkin, maka inilah yang kemudian membuat manusia mampu mencapai masa keemasannya. Dan itu tentu didorong oleh apa yang diajarkan di dalam Islam. Yang ketiga, itu adalah adanya hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan dan kesenian. Jadi ada beberapa tanda nanti ya yang membuat kemudian ini disebut sebagai masa keemasan Islam. Yang keempat, bahwa ada kemajuan politik atau kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan kebiasaan hidup masyarakat. Jadi pencapaian itu ya, tidak semata-mata dicapai begitu saja oleh orang per orang ya pada masa keemasan tersebut, tetapi ini adalah karena adanya satu pijakan yang kuat ya bagi orang-orang tersebut untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, dan pijakan tersebut adalah sebuah kondisi politik ya yang politik dalam arti kekuasaan ya yang melindungi gitu ya, melindungi optimalisasi peran atau optimalisasi potensi yang dimiliki tersebut. Karena kita tahu bahwa saat ini di Indonesia misalnya ya, bukan berarti orang Indonesia itu bodoh-bodoh ya karena apa kita sekarang hidup dalam kondisi terpuruk begitu. Tetapi karena dan kita tahu bahwa orang Indonesia itu banyak yang pinter-pinter gitu ya, banyak yang cerdas-cerdas, dan bahkan mungkin jika dibandingkan dengan bangsa yang lain kita bisa melampaui mereka gitu. Tapi kondisinya adalah bahwa suasana politik di kita begitu ya, dukungan terhadap potensi-potensi yang ada itu seringkali kemudian meminimalisir gitu ya potensi itu untuk berkembang. Nah ini yang berbeda dengan masa keemasan Islam yang akan kita jelaskan nanti ya, di mana kondisi politik itu benar-benar mendukung sekali sehingga benar-benar potensi yang dimiliki itu luar biasa bisa tercapainya begitu ya. Artinya Masya Allah ya, ini penting sekali bagi kita memang berada dalam sebuah kondisi politik yang aman, tentram ya. Makanya memang kita itu hidup tuh mencapai ke arah kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan itu penting gitu ya. Dan itu memang harus dengan kekuasaan gitu, harus dengan diantarkan dengan kekuasaan karena kekuasaan itu melindungi gitu. Tapi kekuasaan yang melindungi tentunya ya. Makanya sekarang kalaupun ada perebutan kekuasaan, kita perlu paham ini mana nih yang kekuasaan itu akan nanti kemudian melindungi kehidupan kita. Jangan sampai kita tertipu pada kekuasaan-kekuasaan yang sifatnya untuk semata-mata kepentingan orang yang berkuasa tersebut. Nah, pada masa keemasan Islam ini luar biasanya ternyata adanya kekuasaan itu walaupun memang akan berdampak pada kepentingan orang yang menampung kekuasaan, tetapi karena tidak semata-mata itu tujuannya, maka akhirnya dampaknya juga bisa dirasakan ya, yang nanti disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita lihat walaupun tadi disebutkan next ya, rentang masa keemasan itu dari masa Harun ar-Rasyid, dan Harun ar-Rasyid itu adalah salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah, dan itu pun khalifah ketujuhnya ya dari Bani Abbasiyah. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa awal kejayaan Islam itu atau gerbang kejayaan Islam itu dimulai dari dinasti Bani Umayyah begitu. Nah ini terjadinya di Damaskus ya. Jadi Damaskus itu dulu bahkan ibu kota yang dipilih oleh Bani Umayyah ya, yaitu di daerah Suriah di negeri Syam ya, wilayah Syam. Nah ini
disebut sebagai gerbang kejayaan Islam. Kenapa? Karena memang di masa itu ketika Islam sudah mulai settle gitu ya, sudah mulai kuat dan bisa mengendalikan kekuasaan serta bisa selevel ya dengan kekuasaan-kekuasaan yang sama pada zaman itu gitu ya. Maka kemudian terjadilah perkembangan ya atau apa namanya proses-proses di mana mulai terjadi pencapaian-pencapaian. Kita lihat di sini bahwa mulai di tahun 704 ya, perpustakaan publik pertama berdiri di Damaskus. Gitu. Jadi salah satu ciri kebudayaan atau kejayaan sebuah peradaban itu adalah kecenderungan peradaban tersebut pada keilmuan. Ya, nomor satu adalah berdirinya perpustakaan. Yang diinisiasi oleh Khalifah Khalid bin Yazid. Khalid bin Yazid itu cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ayah dari Yazid bin Muawiyah. Jadi cucunya pendiri dinasti Bani Umayyah. Nah, ini berarti kan udah di level di generasi ketiganya ya. Nah, di perpustakaan inilah mula-mula pusat kegiatan intelektual berlangsung, diantaranya ada aktivitas filologi, kesusastraan Arab, serta kajian-kajian ilmu hadis, fikih, ilmu kalam, ilmu sejarah. Jadi memang sekali lagi keilmuan itu luar biasa menjadi pendorong utama dalam sebuah peradaban ya. Kemudian di tahun 707 itu di kota Damaskus ini sudah berdiri rumah sakit yang menjadi pusat studi kedokteran. Jadi bukan cuma rumah sakit yang menangani orang-orang sakit, tetapi kemudian dijadikan sebagai pusat studi kedokteran. Nah, ini di masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dan sampai abad ke-13, yaitu ada 30 rumah sakit didirikan. Jadi kita bayangkan ketika rumah sakit itu menjadi salah satu simbol kejayaan. Artinya ketika persoalan kesehatan menjadi begitu penting bagi sebuah pemerintahan. Bagaimana orang-orang yang kemudian hidup dengan fisik yang sehat, yang segar bugar begitu ya, dengan adanya penjagaan dari rumah sakit tersebut. Ini luar biasa. Nih di foto di sini adalah Masjid Agung Umayyah di Damaskus ya, yang sampai saat ini masih ada. Ini sempat ketika kemarin terjadi kekacauan di Suriah beberapa tahun lalu, ini termasuk masjid yang cukup menjadi terdampak ya dengan adanya serangan-serangan tersebut. Ya. Tapi ini masih berdiri sampai sekarang. Satu peradaban yang masih bisa menjadi saksi sejarah. Next. Kemudian ada selanjutnya setelah periode Bani Umayyah itu kan beralih ke Bani Abbasiyah, maka ibu kota berpindah dari Damaskus ke Baghdad ya. Damaskus di wilayah Syam, maka Baghdad di daerah Irak kita ketahui, dan awal mulanya dianggap sebagai puncak kejayaan Islam atau masa keemasan Islam itu adalah berdirinya Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah yaitu awalnya itu merupakan pusat atau perpustakaannya Harun Ar-Rasyid. Mungkin kalau kita suka dengar Khalifah Harun Ar-Rasyid itu paling sering ya, paling tenar kan ya di antara seluruh khalifah-khalifah yang ada dari dua dinasti itu, karena memang cerita-cerita di masa-masa Khalifah Harun Ar-Rasyid itu luar biasa ya. Yang ceritanya siapa? Abu Nawas gitu ya, yang cerita-cerita anekdot-anekdot itu ya. Itu karena memang masa-masa yang sebenarnya sangat positif itu pada saat itu, cuman kadang-kadang ada diselewengkan begitu. Dan Harun Ar-Rasyid itu sangat cinta kepada ilmu, sampai di istananya sendiri, di rumahnya sendiri itu dibangun perpustakaan, disebut dengan Baitul Hikmah. Tapi kemudian lebih dikembangkan lagi di masa anaknya, ya putra beliau, dan kemudian akhirnya menjadi pusat penelitian intelektual selama zaman keemasan Islam. Ya, jadi Baitul Hikmah itu didirikan oleh tadi Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan di puncaknya ada di Al-Ma'mun, yang menjadi lembaga formal, di mana di perpustakaan itu dilakukan proses penerjemahan buku-buku ya dari literatur Persia, Yunani dan sebagainya, kemudian diolah dan difahami, atau kemudian diolah oleh ilmuwan Islam begitu ya. Ini gambar di sini adalah ilustrasi kota melingkar di Baghdad abad ke-10. Jadi dulu itu kota Baghdad ini menjadi kota yang maju, yang sangat maju ya, dengan konsep pembangunan kota melingkar begitu. Next. Nah, selanjutnya ada kita lihat bahwa salah satu ciri atau salah satu saksi ya kemenangan Islam atau kejayaan atau keemasan Islam itu ada juga di dataran Eropa, yaitu di Andalusia ya. Ini juga dimulai dari tahun 711 Masehi sampai
1892 gitu, cukup lama ya, sekitar sebuah rentang waktu sekitar 800 tahunan, 8 abad ya. Di sini karena tadi penyebaran Islam sudah meluas, pusat kotanya memang di Baghdad, tetapi perkembangan di Andalusia itu juga luar biasa dan sangat sampai bisa dikatakan melampaui pencapaian yang ada di kota Baghdad gitu. Ini luar biasa teman-teman semua ya, bagaimana di sini ada diawali dari memang semasa 700 tahun itu atau 800 tahun kekuasaan Islam di Andalusia tidak serta-merta mencapai puncak keemasan, tetapi ini berproses juga sama seperti proses yang terjadi di pusat kota dari seluruh kekhalifahan tersebut gitu ya. Tetapi kemudian inilah yang menjadi atau memberikan kontribusi bagi kemajuan Eropa saat ini gitu sebenarnya ya. Jadi keberadaan Islam atau sumbangsi Islam pada kemajuan Eropa itu dimulai dari adanya masa keemasan di Andalusia ini ya. Di sini ada disebut dengan Darul Madaniyat ya. Darul Madaniyat itu awalnya didirikan sebagai tempat perempuan-perempuan untuk berkesusastraan gitu ya di istana ini awalnya, tapi kemudian berkembang lagi menjadi pusat keilmuan akhirnya ya. Kemudian di masa ini ada di mana bahasa Arab itu menjadi menjadi bahasa penghantar atau bahasa resminya begitu ya, bahasa resmi yang karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang memang begitu lengkap ya, sehingga dia sangat mendukung gitu ya untuk sebuah kemajuan peradaban. Selanjutnya di Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban sampai pelajar-pelajar Eropa banyak yang datang ke Andalusia untuk menimba ilmu. Nah, yang luar biasa, tolong jangan diganggu dulu ya. Lagi aja. Di Andalusia itu di masa Islam atau di masa di mana Andalusia mencapai puncak keemasan di waktu yang sama di Eropa justru masih sangat gelap begitu. Di sini kan ada pada saat orang-orang Andalusia itu mengetahui bahwa matahari adalah pusat dari tata surya, maka di Eropa itu masih memperdebatkan teori geosentris Ptolemeus yang masih meyakini bahwa bumi sebagai pusat edar gitu ya. Jadi masih ketinggalan kira-kira kayak gitu ya. Kemudian juga di wilayah Cordoba itu populasinya sangat banyak ya, dan mereka hidup dengan sejahtera. Terus ada juga salah satu ciri dari kemajuan di sana itu adanya lampu-lampu jalan. Jadi jalanan mereka di kota-kota di Andalusia, di Cordoba dan beberapa kota lainnya di Granada dan sebagainya itu ada lampu-lampu jalanan yang pada saat itu di Eropa sama sekali masih sangat asing adanya lampu jalanan itu. Luar biasa ya. Kemudian di sini ada berbagai sarana keilmuan, gedung-gedung sekolah, universitas, perpustakaan, tempat-tempat penerjemahan buku ya, institusi keilmuan bagi warga yang kurang mampu. Jadi semua ilmu itu menjadi prioritas gitu, sekali gitu ya. Selanjutnya juga di Cordova mengalahkan sampai disebutkan dia keindahan yang terjadi yang ada di Andalusia ya, di Cordoba dan sebagainya itu mengalahkan keindahan Konstantinopel, yaitu Istanbul saat ini gitu, yang dulu juga merupakan salah satu simbol puncaknya peradaban gitu. Karena di Cordoba itu ada rumah sakit, ada universitas, ada penerbitan buku, industri kertas, masjid, istana yang cantik, perpustakaan, kolam mandi, dan taman pesiaran yang indah gitu. Jadi benar-benar luar biasa gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada perpustakaan umum dibangun di setiap wilayah. Di Kota Cordoba saja ada 70 perpustakaan yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat begitu. Dan satu catatan yang perlu kita ini kan selama ini yang kita pahami bahwa yang menemukan benua Amerika itu adalah Christopher Columbus ya. Padahal sebenarnya 5 abad sebelum Christopher Columbus, bayangin 5 abad ya sebelum Christopher Columbus itu menemukan Amerika, sebenarnya penjelajah Andalusia sudah lebih dulu datang ke sana dan sudah lebih dulu menginjakan kaki di benua Amerika. Begitu teman-teman, luar biasa ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ini luar biasa ya. Bagaimana manusia-manusia yang hidup dalam tuntunan Islam ya kemudian bisa dihantarkan pada satu kehidupan yang luar biasa yang
saat ini semua kita sedang mencoba mengejarnya ya. Baik, next ya, kita lihat di sini ada salah satu gambar atau dari Masjid Cordoba ya, dan kemegahan arsitekturnya. Katanya sekarang menjadi gereja katedral. Kemudian juga masjid, dan belum pernah ke sini saya, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ke sini dan pengen rasanya bisa datang ke sini juga ya, menjadi saksi sejarah. Kemudian masjid dan taman berair mancur yang indah untuk cendekiawan. Ini sedikit potret ya. Jadi masjid itu dibuat sedemikian rupa memang menjadi pusat ya, pusat peradaban, sebagaimana dulu Rasulullah SAW pertama kali meletakkan masjid itu sebagai pusat peradaban Islam, begitu. Bukan hanya tempat ibadah, begitu Ahwat. Makanya kalau kita sekarang menjaga masjid, memakmurkan masjid ya, dan kita melihat bahwa masjid-masjid itu apa namanya, difungsikan sedemikian rupa sebagai Rasulullah SAW, maka itu sebenarnya adalah satu tuntunan yang sunnah nabawi yang luar biasa. Jangan sampai kita mendisfungsi masjid ya, masjid itu hanya sekedar tempat sholat saja begitu, atau bahkan nauzubillah ya bukan nauzubillah, atau kita mohon ampun kepada Allah atas penjagaan kita terhadap Masjidil Aqsa ya, yang sampai saat ini untuk ibadah saja begitu sulit ya. Betapa banyak kaum muslimin di sana yang dilarang untuk datang ke Masjid Al-Aqsa sekedar untuk baca Al-Quran, sekedar untuk melakukan pengajian begitu di sana. Nah ini yang satu koreksi pada kita dengan kita mempelajari masa keemasan Islam ini. Next, oke, kita lihat di sini bahwa pada saat itulah, pada masa keemasan Islam inilah, kemajuan dalam segala aspek kehidupan itu bisa kita rasakan. Bisa umat Islam merasakan pada saat itu. Di mana di Andalusia itu ada sistem perairan dan irigasi yang baik, di saat bangsa Eropa bahkan belum mengenal mandi ya. Bahkan ini maaf ya, ada juga beberapa ini bahwa sampai detik ini ya, di orang-orang barat ya, mungkin membersihkan setelah buang hajat ya, kalau kita kan dengan air ya, karena memang kalau tidak dengan air itu tidak menghilangkan najisnya gitu. Tapi saat ini masih banyak yang tidak dengan air begitu ya, dan kita bayangkan kotoran yang masih tersisanya yang akan menimbulkan banyak penyakit ya. Tapi ratusan tahun yang lalu umat Islam sudah sampai ke tahap kehidupan yang tinggi seperti ini. Kemudian ketika Andalusia sudah memiliki dokter-dokter ahli, di Eropa itu masih berpikir yang namanya sakit itu adalah kutukan. Bayangin gitu ya. Kemudian di Andalusia setelah menciptakan kamar mandi dan WC, di Inggris malah masih BAB di kantong plastik dan membuangnya di jalanan gitu kan. Kehidupan yang sangat kontras gitu ya. Ini harusnya kalau kita belajar di sini, ya ampun, harusnya kita bisa membalikan lagi keadaan saat ini, di mana umat Islam seharusnya bisa lebih leading gitu dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian juga mereka dapat mengambil air dari atas gunung dan membawanya turun dari gunung menggunakan pipa air. Jadi mengambil air dari gunung dan sebagainya itu sudah terjadi dulu di sana, sebuah proses yang bagus sekali sehingga setiap rumah dapat mengakses air. Seperti itu. Jadi tanpa membuat kerusakan, tidak menghancurkan, tidak membendung atau menyumbat sesuatu. Mereka mendesainnya dengan sangat lihai. Ini di antara capaian-capaiannya. Lalu kita lihat di sini kan kemajuan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan ya. Di sini ada beberapa catatan juga luar biasa. Next ya. Di mana next lagi umat Muslim juga bisa menjelaskan properti mekanis dari bidang geometrik ya, menciptakan hidrometer, aurometer, tuas neraca keseimbangan, mengukur tekanan gravitasi dari berbagai zat, menciptakan macam-macam nih, banyak karya-karya yang diciptakan ya, nih kita bisa baca nih ini. Kemudian di bidang matematika juga, nanti kita lihat ya tokohnya ya. Ternyata angka 1, 2, 3, 4 yang sekarang kita kenal itu kan ditemukan oleh seorang ahli ya, Al-Khwarizm, dan itu dari sudut-sudut kan ya. 1 itu sudutnya cuma 1 ya, 2 sudutnya 2, 3 sudutnya 3 begitu. Kemudian juga dulu orang masih bingung dengan angka pecahan, lalu kemudian ditemukan angka desimal dan sebagainya. Ini sudah ditemukan di abad-abad 700 900 ya, tadi di masa-masa keemasan Islam oleh seorang muslim ya. Kemudian di bidang fisika ya, mereka menciptakan pengetahuan tentang mekanik pusat gravitasi gitu ya, yang diakui dan diklaim itu ditemukan oleh Isaac Newton, sebenarnya sudah ditemukan lebih dahulu oleh ilmuwan muslim ya. Kemudian di bidang geografi mereka menciptakan banyak alat navigasi dan survei.
Mereka menciptakan peta jalan di berbagai belahan dunia yang sangat akurat dan detail. Ini karena Islam itu kan sudah menyebar segitu luas ke seluruh dunia gitu. Maka untuk orang-orang yang jauh di Eropa, bagaimana caranya mereka bisa mengarah ke ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Itu penting. Jadi dorongannya itu adalah dorongan untuk melakukan ibadah gitu. Kenapa mereka perlu menemukan navigasi? Mereka menemukan untuk bisa menentukan arah ya. Itu karena mereka harus berjalan menuju tempat ibadah untuk menunaikan rukun yang kelima begitu ya. Luar biasa. Next. Selanjutnya adalah dalam bidang kimia, mereka mengembangkan teori atom partikel ya. Jadi umat muslim mengembangkan proses evaporasi. Teman-teman, sekarang kan lagi musim ya, ada tuh makanan yang pakai susu evaporasi. Sekarang kan lagi pada senang lihat-lihat YouTube ya, nonton cara membuat tutorial membuat makanan. Ada tuh yang dari agar buko ya namanya ya, buko pandan itu kan pakai susu evaporasi gitu. Saya sendiri sebagai orang yang suka masak-masak itu baru dengar gitu loh istilah evaporasi itu ya. Ternyata itu evaporasi itu sudah mungkin saya termasuk yang terbelakang. Evaporasi itu sudah ditemukan di abad ke-7 gitu ya. Luar biasa ya. Oleh umat Islam sekali lagi ya, ada sublimasi, kristalisasi dan sebagainya nih, terus panjang nih istilah-istilahnya, mungkin kadang-kadang kita juga baru tahu ya. Kemudian berbagai istilah kimia ini di sini ya. Dan sebagainya ya, silakan dibaca aja teman-teman ya. Kemudian ada dalam bidang astronomi, mengembangkan astrolab dan sextan ya, bacanya aja kita belibet-belibet nih ya. Kemudian pergerakan planet, bisa memonitor pergerakan planet ya, menamakan sekitar 200 bintang dengan nama-nama Arab. Jadi bintang itu namanya, kita kan taunya kalau planet ya kita tahu cuma ada 9. Mungkin ada yang bisa tahu lebih dari itu. Tapi bintang ada namanya, paling berapa biji yang kita tahu ya. Karena di masa itu sudah dinamakan. Bintang-bintang itu udah punya nama, 200 bintang. Luar biasa ya. Kemudian di bidang medis gitu ya, apalagi ya di bidang medis kita tahu bahwa rujukan utama itu adalah ilmuwan Islam. Bidang medis yang saat ini menjadi buku pegangan dokter-dokter itu sebenarnya adalah antara Ibnu Sina sama Ibnu Rushd ya, Avicenna dan Averroes ya. Kemudian di dalam ilmu farmasi mereka menciptakan alkohol, asam nitrat, karbonat, alkohol dalam arti untuk pengobatan ya. Kemudian penggunaan pikrotoksin dan sebagainya gitu. Ya luar biasa. Inilah yang dicapai oleh umat Islam, luar biasa ya. Dan kita lihat di sini next ya, tokoh-tokoh berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan di masa-masa kejayaan tadi ya, dari mulai Baghdad, dari mulai Damaskus, Baghdad, kemudian Andalusia ya. Kita kenal di sini diantaranya misalnya di sini ada dikenal sebagai Gibert ya, atau Jabir bin Hayyan. Beliau ini seorang ahli kimia ya. Itu melakukan eksperimen mengenal kuantitas zat yang berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Dari keberhasilan praktikumnya, dia menemukan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia. Ini kalau orang kimia pasti nyambung lah kira-kira gitu ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang Bapak algoritma dan penemu aljabar ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5 itu 6, 7, 8 ditemukan dengan jadi banyaknya sudut itulah yang membuat angka itu akhirnya terbentuk seperti itu. Sekarang kita jadi gampang hitung gitu ya, gajinya berapa bulan ini gitu. Coba bayangin kalau nggak ada angka, atau kalau angkanya masih pakai angka Romawi misalnya gitu ya. Angka Romawi kan kayak gitu ya, waduh ribet banget itu. Kemudian pakai angka apa, atau pakai angka yang mana ya, yang lain, pokoknya yang apa tuh, iya, angka Romawi atau angka yang satu-satu itu loh, yang kita kalau ngitung suara kan 1, 2 gitu, terus 5 gitu ya. Berapa banyak angka yang akan kesulitan kita. Nah, ini jangan disederhanakan gitu ya, bahwa penemuan angka ini luar biasa dan itu adalah seorang ilmuwan muslim. Sebenarnya dia bukan cuma nemuin itu ya, cuman salah satu yang sangat fenomenal dan sampai sekarang masih kita gunakan dan sangat penting artinya dalam kehidupan adalah angka ini. Begitu. Saya juga baru tahu, oh begitu ya 9 itu. Jadi kita kalau nulis 9 harusnya pakai 1 lagi tuh ya angkanya, biar sudutnya jadi 9. Oke, next ya ada Al-Kindi di sini ya. Kemudian Al-Kindi itu ilmuwan yang lahir tahun matematika ya, kedokteran, fisika dan sebagainya. Kemudian ada Ar-Razi. Nah, Ar-Razi itu bapak imunologi. Lanjut. Jadi
Nah, kalau umat Islam sekarang seringkali ribut tentang apa sih namanya vaksin dan sebagainya ya, itu sebenarnya dulunya yang namanya vaksin itu sudah lebih dulu ditemukan oleh ulama Islam. Tapi tentunya yang halal gitu ya, tentunya dalam rangka preventif dan memang untuk kemaslahatan umat ya. Dia menemukan penyakit alergi asma, cacar dan ilmu imunologi luar biasa ya. Namanya Rozi. Kemudian kita kenal lagi, ini harus banyak kita kenalkan ke anak-anak kita ya, putra-putra kita, supaya mereka lebih bersemangat lagi untuk juga bisa menjadi para ilmuwan. Saya punya ponakan dari sepupu ya, ponakan dari sepupu tuh kemarin-kemarin namanya tuh Raihan Albiruni gitu ya, ternyata itu adalah salah seorang nama ulama juga gitu ya, luar biasa. Kemudian sini ada Al-Battani, ya, ahli astronom terbesar Islam, lahir tahun 929 Masehi, pencipta alat ukur gaya gravitasi dan alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian hingga 3 desimal ya. Jadi kalau sekarang kita ngelihat globe ya, kan itu kan bumi itu kan ada garis lintang. Untuk apa sih garis lintang itu kan kita tahu ya, itu tuh untuk menentukan waktu, kemudian musim dan sebagainya, yang untuk menentukan akurasi satu wilayah dan sebagainya. Dan itu sangat penting, ya, bukan cuma untuk tahu ini wilayah ini ada di mana dan sebagainya. Salah satunya itu untuk ini, kayak kemarin menemukan pesawat jatuh dan sebagainya kan, jatuhnya di mana, di garis lintang mana, titik mana, titik koordinatnya mana gitu. Itu ternyata sudah diketahui dan ilmunya sudah ada di masa-masa keemasan Islam. Masya Allah ya. Ini adalah sebuah sumbangsi yang kalau dikatakan sebagai amal jariah, akhwat, itu adalah sebuah amal jariah yang gak habis-habisnya. Jadi sampai sekarang nih para ulama-ulama ini, ya, para ilmuwan ini sampai sekarang masih mengalir deras pahala bagi mereka karena kemaslahatan yang telah mereka perbuat untuk kehidupan manusia gitu. Dari zaman ke zaman ya hingga zaman kita sekarang. Terus kemudian di sini ada Al-Qasim namanya, dokter pertama yang ahli di bidang kedokteran gigi dan kelahiran anak ya. Jadi kalau sekarang dokter-dokter laki-laki itu dokter kelahiran anak itu banyak yang laki-laki ya. Jadi memang dari dulu begitu memang karena memang mungkin walau alam ya. Karena memang keilmuannya mungkin ya. Gitu, luar biasa. Kemudian ada jadi pernah menciptakan alat bedah sendiri dengan teknik pengoperasian yang maju dan pada saat itu. Menulis buku tentang kedokteran gigi dan kelahiran anak yang menjadi sumber utama pembelajaran pengobatan dan kedokteran. Ini kalau mungkin ada yang latar belakangnya dokter di sini, mungkin kenal ya. Silakan. Di sini juga ada Avicenna ya, Ibnu Sina yang kita sering lebih kenal di sini. Avicenna, Ibnu Sina tuh lebih sering terkenal dan namanya cukup masyhur ya. Dia bapak kedokteran, walaupun sebagian menyebutkan ada beberapa lah catatan terhadap beliau, tetapi ala kulli hal ilmunya kita tidak bisa menyebutkan keburukan seseorang dan melupakan jasa-jasanya begitu ya. Selanjutnya juga ada di sini Bapak optik modern ya. Bapak optik modern namanya Al-Hazan atau Al-Haytham ya. Jadi dia menemukan cahaya dan penglihatan sebagai letak dasar. Jadi bahkan kamera yang sekarang begitu mudah kita main cetrek-cetrek gitu ya, sampai menuhin memori handphone kita gitu, saking mudahnya, itu dulunya ditemukan teorinya oleh Al-Hazan ini. Masya Allah. Masya Allah ya, para pendahulu kita dulu, para umat Islam, dan tentunya kita patut berbangga untuk itu semua seharusnya, tapi tentunya juga tidak cukup berbangga, tapi bagaimanakah kemudian kejayaan itu bisa kembali terulang. Ya. Next ya, ini salah satu peninggalan mungkin kapan-kapan kita punya rezeki, kita bisa menapaktilasi masa keemasan Islam masih ada sisa-sisanya ya. Kita bisa lihat misalnya di antara peninggalan itu di daerah Andalusia ya, di Spanyol sekarang, walaupun kalau secara tatanan kehidupan sudah sangat jauh dari tatanan kehidupan Islam, tetapi tidak bisa dibohongi fakta sejarahnya ya. Ada bangunan-bangunan yang memang menjadi saksi sejarah dan itu diakui secara resmi oleh PBB begitu ya. Seperti Al-Qasr Kabir, kota Klit yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana megah, kemudian ada Rusafat, istana yang dikelilingi oleh taman yang di sebelah barat laut Cordoba. Kemudian ada juga Masjid Jami Cordoba, dibangun tahun 770 Hijriah atau tahun 786. Itu berarti sudah berapa tahun dari sekarang? 786 Masehi,
sekitar 1400-an ya, 1400 tahun yang lalu, tapi bangunan ini sekarang masih berdiri, yang sekarang jadi katedral itu ya. Kemudian ada Az-Zahra, kota satelit bukit pegunungan Sierra Monera, tahun 936 Masehi, kota yang dilengkapi dengan masjid tanpa atap, kecuali mihrabnya, dan air mengalir di tengah masjid. Danau kecil yang berisi ikan-ikan yang indah, taman hewan, marga satwa, wisata, dan pabrik perhiasan. Nih, Masya Allah ya pencapaian itu semua. Nah, apakah kunci dari itu semua? Tentunya kita diingatkan oleh satu ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 140. Next. Wa andallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang fasik ya. Jadi kuncinya adalah beriman kepada Allah, melakukan banyak kebajikan, tidak berbuat musyrik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyebarluaskan kunci-kunci ini sehingga kita kemudian bisa sama-sama kembali mengembalikan kejayaan itu ke pangkuan umat Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Kita masuk ke sesi tanya jawab Ustazah. Mohon izin. Iya, silakan. Baik. Ya, ini ada satu pertanyaan. Ya, dengan banyaknya tokoh-tokoh Islam yang sebetulnya, Assalamualaikum Ustazah. Dengan banyaknya tokoh-tokoh Islam yang sebelumnya belum saya ketahui dan baru saya sadari pada saat kajian ini, apakah ini termasuk salah satu cara untuk membuat kita melupakan masa keemasan itu? Dan apabila ada memang pada saat ini di sekolah-sekolah banyak yang tidak mengenalkan terhadap tokoh-tokoh tersebut, bagaimana cara kita harus menyikapinya Ustazah? Terima kasih. Iya, betul. Jadi memang kita ketahui bahwa setelah perang salib ya, ketika berkali-kali umat Islam itu bertempur dengan kaum salibis ya, itu di akhir masa perang itu orang-orang salib itu menyadari, Raja Richard ya menyadari ketika dia ditangkap, kemudian dia merenung ya, menemukan satu titik kesadaran ya bahwa mereka selamanya tidak akan pernah mampu memerangi Islam secara fisik ya, karena Islam itu punya satu ajaran jihad. Islam itu ketika mereka berjuang tidak ada yang rugi antara tetap hidup atau mereka mati gitu, sehingga semangat untuk berjihad itu adalah semangat totalitas ya. Mereka istilahnya ish kariman au mut syahidan. Mereka hidup secara mulia atau mereka mati dalam keadaan syahid. Sehingga ketika mereka berperang selalu dalam keadaan totalitas yang itu tidak dimiliki oleh kaum salib begitu. Mereka berjuang untuk satu kepentingan tertentu gitu ya, dan mereka takut akan mati. Bagaimana bisa berperang, bagaimana bisa menang dengan pasukan yang perangnya nggak ada takut matinya gitu kan. Sampai di saat itulah kemudian dia mengatakan bahwa seharusnya seorang mukmin itu tidak diperangi secara fisik, maka mereka seharusnya diperangi dengan ghazul fikri. Nah, ketika mereka memerangi dengan ghazul fikri inilah kemudian umat Islam mengalami kekalahan yang bertubi-tubi hingga sampai detik ini ya. Kita kemudian bahkan sampai sejarah dan fakta saja kita susah untuk tahu gitu ya. Walaupun sebenarnya sekarang itu yang namanya untuk googling itu banyak banget potensinya ya. Jadi bertebaran ilmu di mana-mana. Tetapi untuk mengumpulkannya gitu ya, mendapatkan kunci-kuncinya gitu ya, yaitu yang harusnya itu ada di sekolah-sekolah, di mana dulu di masa keemasan Islam sekolahlah yang menjadi pusat pengendalian
ilmu seseorang gitu. Jadi orang tuh kalau mau dapat ilmu tuh memang ke sekolah gitu. Kalau sekarang kan kita ada pilihan-pilihan, ya udah nggak usah ke sekolah, ngapain ke sekolah gitu ya, cuman begitu doang gitu, karena ilmunya sangat diatur dan sangat terbatas gitu kan, dengan kepentingan-kepentingan tertentu begitu. Sementara dulu itu memang justru sekolah lah yang membuat seseorang bisa begitu tergali potensinya gitu ya. Walaupun teknologi masih jauh gitu, tapi karena memang manusia itu pada hakikatnya sudah diberikan perangkat kemampuan berpikir yang luar biasa, akhirnya semua bisa dicapai gitu ya. Bayangin kan tidak ada teknologi tapi bisa menemukan astronomi gitu ya, bisa menemukan kimia dan sebagainya. Bagaimana itu caranya gitu ya? Itu dengan kemurnian ya, kemurnian dalam menuntut ilmu begitu. Makanya kemudian memang sekarang kuncinya adalah belajar. Belajar dan belajar menuntut ilmu dan harus memiliki motivasi yang tidak unlimited gitu loh. Motivasinya itu harus unlimited sehingga kita bisa terus aja ngegali aja terus, kita googling dan sebagainya apa, kita bisa terus masuk ke kemana-mana ya, apalagi kan sekarang mungkin kalau kita baca buku, saya sendiri pengalaman saya kalau saya baca buku itu ya tahu sendiri kita ya, buku sih di rumah tebel-tebel nih dari mulai yang tafsir ya macam-macam ya, tapi memang karena dididik dari dulu ya untuk membaca buku itu sangat rendah ya, terutama bangsa Indonesia gitu, kita orang Indonesia baca buku berapa halaman udah dilanjutkan dengan mimpi indah gitu kan. Nah, tapi sekarang pilihannya adalah sebenarnya luar biasa nih, pilihannya adalah kita bisa apa sih itu namanya, kalau masuk ke dunia maya istilahnya berselancar ya, berselancar terus di Browsing, dunia ya. maya, ya browsing, berselancar lebih istilahnya ya, kalau Iya. berselancar itu kan kayaknya lebih kemana-mana gitu, itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Tapi memang harus ada guidance-nya ya, harus ada arahannya gitu, supaya kita bisa memilah-milah, karena memang sumber-sumber juga campur aduk di situ, mana sumber yang benar, mana sumber yang nggak benar, dan sebagainya, begitu. Jadi mungkin memang kita harus banyak belajar pertama dan harus banyak tahu, tetap harus berguru kepada ahli sejarah, ya ada gurunya kalau bisa gitu, ditambah dengan belajar mandiri, begitu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan yang disampaikan. Insya Allah sudah. Terima kasih Ustazah. Baik. Belum ada pertanyaan masuk lagi, mungkin teman-teman masih dibuka waktunya untuk tanya jawab. Silakan. Wah, sepertinya pada malu-malu ini Ustazah. Kalau saya ya ngelihat pas jadi sebenarnya buat saya ini juga belajar ya, ketika diminta kan saya sendiri belajar gitu ya. Di situ akhirnya saya jadi kepengen pergi ke Spanyol gitu ya. Kita pengen jalan-jalan ke, walaupun Baghdad sekarang udah banyak hancur lebur mungkin ya, tapi dulu di situ luar biasa gitu ya. Kemudian ke Damaskus, Damaskus juga sudah hancur. Sebenarnya Andalusia juga hancur sih, sebenarnya banyak yang dihancurkan ya, dan banyak yang sudah berubah jadi tempat-tempat ibadah apa namanya, orang Nasrani begitu. Tapi masih ada sih tilas itu ya, atau misalnya keinginan kita untuk pergi ke Istanbul misalnya, Istanbul juga salah satu saksi sejarah peradaban Islam. Kalau jalan-jalan tuh jangan cuma pengen kerennya doang kita kemana-mana gitu ya, ke luar negeri, tapi menjadi saksi sejarah kita itu adalah anak cucunya mereka loh, gitu ya, anak cucunya umat Islam gitu ya, yang seharusnya mampu berbangga dan seharusnya di saat yang sama malu juga gitu ya, karena tidak bisa melanjutkan kejayaan yang pernah mereka capai. Kayaknya tadi ada yang angkat tangan, Mbak Ani. Iya, Mbak Ani silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau sekedar ini kepencet. Atau kepencet. Atau mungkin sebentar. Mbak Ani. Oh, ini ada masuk pertanyaan. Sebentar, Ustazah. Iya. Assalamualaikum, mau tanya Ustazah bagaimana cara mengenalkan kisah-kisah ini dengan mudah dan menarik kepada anak-anak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini buku-bukunya ada ya, ada buku-bukunya, tapi kalau memang tidak ada buku-bukunya, mungkin kita bisa kumpulkan dari literatur-literatur yang ada, kemudian kita ceritakan gitu. Video-video juga ada sih di
di YouTube ya, cuman memang, yang mengumpulkan itu saya lihat juga masih kurang banyak ya, paling, yang Khazanah tuh, Trans7 yang kayak gitu-gitu tuh ya, suka ada cerita-ceritanya begitu. Tapi memang, yang terbaik adalah di masa-masa anak-anak, masa-masa SD memang kita mengenalkannya ya. Saya sendiri punya anak-anak yang udah gede-gede ya, jadi, eee, berdoa aja mudah-mudahan mereka mau bacain yang kayak gini, karena kalau uminya suruh duduk juga mereka nggak mau kan ngedengerin kita cerita, udah gede-gede, kayak gitu. Paling kita ya itu tadi ya, menceritakan tentang, memang harusnya kitanya dulu yang tahu ya, kitanya dulu yang tahu, kita pelajari dulu, baru kita sampaikan. Ya memang yang terbaik, seperti dongeng sebelum tidur ya dan sebagainya. Sama penamaan anak mungkin nanti buat teman-teman yang mungkin ini nggak tahu nih, banyak yang, masih single-single kah? Atau masih baru mau punya anak kedua gitu ya. Nah, kita kasih nama dengan nama-nama para ulama ini, gitu. Jadi nanti ketika mereka, "Kenapa nama saya dinamain ini?" Gitu, itu bisa juga kan ceritain gitu ya. Sehingga bisa apa ya, ya bisa mengikatkan ya kembali kita dengan masa kejayaan itu. Banyak banyak cara sih, banyak trik ya. Tapi yang paling efektif memang cerita ya, yang efektif cerita memang kita harus punya momen-momen di mana kita, punya waktu khusus untuk anak-anak, untuk sharing. Dan anak itu kan memang membekas ya, kalau, diceritakan oleh ibunya dan ibunya itu memang mempunyai waktu khusus untuk menceritakan ke anak-anak sampai besar, dan mungkin seperti kita saat ini dewasa, kita tahu dan kita masih ingat bagaimana cerita-cerita di masa kecil kita disampaikan oleh orang tua kita. Begitu. Nah, gimana cara mau ceritanya? Bukunya nggak ada ya, harus cari rajin baca buku, harus sering-sering browsing atau sering berselancar di dunia maya. Gitu. Baik, PR buat kita juga itu Ustazah ya. Banyak sih saya ini banyak deh, paketan-paketan buku-buku itu ya, buku-buku ilmiah Iya. itu. Heeh, banyak banyak di perpustakaan itu. Ada Oh, beli sekarang, ensiklopedi yang kayak gitu-gitu tuh, yang beli satu paketan kayak gitu ada juga. oh Heeh. iya, baiklah. Terima kasih Ustazah. Mungkin Iya, sudah tidak ada lagi, kita akhiri untuk kajian ini. Boleh mohon baik. izin untuk doanya Ustazah? Baik, ya, sama-sama. Ya alhamdulillah, siang hari ini kita sudah menyelesaikan kajian kita terkait dengan, masa keemasan Islam. Semoga kita bisa menjadi, salah satu saksi sejarah ya kembalinya masa keemasan Islam itu di pangkuan umat Islam insyaallah. Tapi tentunya tidak hanya dengan berharap, tapi kita harus banyak berusaha. Sama-sama kita berdoa dan mohon kepada Allah kebaikan itu buat kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami karunia untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan jauhkanlah kami, berilah kami kekuatan untuk menjauhkannya. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu, sebagaimana engkau menerangi dunia ini dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum semua. Mohon maaf. Oh, masih ada yang mau tanya. Oh, enggak, belum. Ini jazakillah khairan Ustazah. Baik, pamit ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk teman-teman, terima kasih karena sudah hadir di dalam kajian muslimah kita di hari Jumat ini.
Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di acara kajian muslimah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.